Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ayo sebelum mulai belajar, kita rapiin nih kelasnya biar kita belajarnya enak. Mejanya yang masih miring-miring, ayo coba rapiin. Jangan ada yang miring-miring tuh, coba rapiin. Lihat depannya. Ayo Doni, tuh mejanya masih miring, ayo coba lihat depannya. Ya, bagus. Yang masih ada sampah di bawah mejanya, ayo coba ambil dulu terus dibuang. Kolong mejanya juga jangan lupa diperiksa ya. Sudah anak-anak? Bagus. Nah, yang belum meletakkan alat tulis sama bukunya di atas meja, ayo coba letakkan. Kan kita mau belajar hari ini. Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Amin. Ibu hari ini mau tanya, semuanya masuk kan? Alhamdulillah kalau masuk, jadi ibu nggak usah absen satu-satu deh. Jadi ibu hari ini semangat nih buat ngajar kalian karena kalian semua hari ini masuk semua. Oke anak-anak, minggu kemarin kan ibu udah memberitahu nih materi apa yang akan kita bahas hari ini. Siapa nih yang masih ingat materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ya Siti? Yap, betul banget. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Anak-anak, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini rules-nya yang udah kita lakukan sebelum pembelajaran ya. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Siswa dapat menyelidiki jenis kesehatan kerja melalui diskusi. Siswa dapat menentukan fungsi kesehatan kerja melalui pengamatan dengan tepat. Siswa dapat mengklasifikasi macam-macam penyakit akibat kerja melalui pengamatan dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi cara pencegahan penyakit akibat kerja melalui diskusi dengan tepat. Siswa dapat mengevaluasi cara kerja dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan kerja melalui diskusi dengan tanggung jawab. Kita lanjut ya. Nah, ibu pengen tanya nih, kan minggu lalu ibu udah kasih tahu nih materi yang akan kita bahas hari ini. Siapa nih yang udah baca-baca materi hari ini? Siapa yang tahu pengertian kesehatan kerja? Jadi kesehatan kerja itu apa sih? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ya? Doni? Ya, boleh. Keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial para pekerja boleh. Ayo siapa lagi? Kerja tidak membahayakan keadaan sekitarnya, Bu. Ya, benar. Boleh juga, tapi di sini Ibu akan melengkapi ya. Nah, apa sih itu kesehatan kerja? Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970, kesehatan kerja adalah cara yang dilakukan dalam pencegahan dan berantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan, getaran, kelembaban udara dan lain-lain yang dapat merusak paru-paru, kemandulan, kerusakan jaringan tubuh akibat ultraviolet, kanker kulit dan lain-lain. Nah, jadi kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan para pekerja produktif secara ekonomi dan sosial tanpa membahayakan diri sendiri, teman bekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi itu ya pengertian kesehatan kerja. Ada yang masih bingung? Boleh bertanya? Paham semua ya? Oke, ibu lanjut. Memporsi jenis kesehatan kerja.
kesehatan kerja itu ditentukan dari tiga jenis faktor utama anak-anak. Nah, tiga jenis faktornya, yang pertama itu adalah beban kerja. Nah, beban kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu fisik maupun mental. Karena setiap pekerja itu memiliki kekuatan dan pikiran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menempatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan batas optimum dari beban kerja dan fisik mental suatu pekerja. Dan beban kerja ini memudahkan para pekerja untuk lebih memudahkan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya itu seperti kegiatan tulis-menulis, itu kita lebih mudah menggunakan mesin ketik. Siapa nih yang tahu beban kerja itu lebih mudah dengan alat apa sesuai dengan bidang boga? Ya betul, dogsiter ya. Kalau di bidang boga kan, kalau biasanya kita kan pakai rolling pen, pakai dogsiter, kita bisa mengurangi beban bekerja. Nah, yang kedua itu kapasitas kerja. Nah, kapasitas kerja itu dipengaruhi oleh yang pertama itu keterampilan. Nah, keterampilan itu bergantung pada pengalaman suatu pekerja. Jadi kita tidak bisa untuk menempatkan para pekerja tidak sesuai dengan pengalaman, karena bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, kesegaran jasmani dan rohani. Siapa nih yang tahu kesegaran jasmani dan rohani? Contohnya itu apa? Ya, betul. Jadi kesegaran jasmani dan rohani itu keadaan fisik dan pikiran dari pekerjanya. Kalau misalnya pekerjanya itu nggak segar secara jasmani dan rohani, itu para pekerjanya itu tidak nyaman dalam kerja dan bisa mengapa pekerjaannya, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan yang mungkin bisa terjadi. Nah, yang ketiga itu adalah status kesehatan dan gizi. Di sini para pekerja juga penting untuk mengetahui standar gizinya masing-masing. Kita tidak bisa menempatkan para pekerja kalau para pekerja itu tidak mempunyai gizi yang cukup. Contohnya, para pekerja yang tidak memiliki gizi yang cukup ketika mengerjakan beban berat, mereka akan merasa kelelahan dan bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang membuat resiko kecelakaan kerja terjadi. Jadi seperti itu anak-anak. Di sini ada yang masih belum paham? Ya, paham semua ya. Selanjutnya itu adalah usia. Nah, usia ini juga mempengaruhi kapasitas kerja. Kenapa? Karena kita tidak bisa memporsir para pekerja yang memiliki usia tua untuk melakukan beban kerja yang berat. Jadi kita harus memporsikan para pekerja itu sesuai dengan usianya. Contoh, usia muda melakukan beban kerja yang berat dan usia tua melakukan beban kerja yang kecil. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, tujuannya untuk disesuaikan dengan usia itu disesuaikan dengan kemampuan dari pekerja itu, gitu. Selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Di sini kan udah pasti awam ya kalau perempuan itu tidak boleh melakukan hal yang berat-berat dibanding. Nah, bener banget Doni, pria kenapa yuk? Nah, bener banget, pria itu kuat kan, lebih dari wanita. Jadi wanita itu tidak boleh melakukan beban kerja yang berat. Contohnya mengangkat-angkat barang. Jadi itu sebaiknya dilakukan oleh laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah ukuran tubuh. Nah, kenapa ukuran tubuh ini mempengaruhi? Karena tidak mungkin kalau misalnya ukuran tubuhnya yang kecil melakukan pekerjaan yang mengambil barang. Contohnya mengambil barang suatu tempat yang tinggi gitu, jadi dia nggak akan nyampe gitu ya anak-anak ya. Ya betul banget. Jadi disesuaikan nih jenis pekerjaannya sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jadi kalau misalnya ada para pekerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh, itu juga bisa membahayakan dirinya bahkan sekitarnya. Di sini ada yang masih belum paham? Paham semua Bu? Ya oke. Sekarang Ibu lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah lingkungan kerja. Yang pertama adalah lingkungan fisik.
lingkungan fisik itu misalnya terdiri dari penerangan, pencahayaan tidak cukup, udara panas, kelembaban udara, dan suara bising. Jadi lingkungan fisik itu adalah keadaan di mana suatu pekerja itu bekerja. Jadi kalau misalnya pencahayaannya nggak cukup, itu mempengaruhi pekerja itu untuk melakukan pekerjaannya. Terus kebisingan, terus pencahayaan, kalau misalnya pencahayaannya nggak cukup, itu juga bakal mengakibatkan kecelakaan kerja. Bahkan hal-hal yang terjadi pun akan mempengaruhi hasil kerja mereka. Terus yang kedua itu lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini terdiri dari tumbuhan dan hewan. Nah, hewannya itu termasuk hewan pengganggu ya. Contohnya itu adalah kecoa, lalat, nyamuk yang bisa mempengaruhi atau mengganggu para pekerja pada saat melakukan pekerjaan. Nah, contoh tumbuhan yang mengganggu itu yang bisa mempengaruhi kesehatan kerja itu adalah lumut. Nah, kalau misalnya di tempat kerja ada lumut, itu sebaiknya dibersihkan agar pekerjaan kita itu lebih nyaman. Nah, yang selanjutnya itu adalah lingkungan psikologis. Ibu pengen tanya nih, siapa yang tahu contoh dari lingkungan psikologis? Saya Bu, kebahagiaan bisa. Saya Bu, nyaman bisa. Apa? Doni? Oh iya, bisa juga. Jadi lingkungan psikologis itu yang mempengaruhi jiwa dan mental dari seorang pekerja. Jadi lingkungannya itu terhindar dari misalnya ya gosip-gosip, hal-hal yang mempengaruhi mental pekerja sehingga pekerja bisa depresi. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan kerja anak-anak. Jadi lingkungan psikologisnya itu harus harmonis, tentram, bahagia, dan saling memahami satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan ergonomi. Ibu paham, pasti kalian awam nih, lingkungan ergonomi itu apa sih? Nah, lingkungan ergonomi itu keterkaitan antara lingkungan pekerja dan hasil dari pekerja. Jadi, kalau lingkungan pekerjaannya itu baik dan bagus, pasti hasil yang dikerjakan oleh pekerjanya juga baik. Jadi, hasil pekerjaan suatu pekerja itu maksimal gitu loh maksudnya. Nah, sekarang sampai sini sudah paham semua? Baik, sekarang Ibu lanjut ya. Nah, Ibu sekarang mau ngasih tugas kalian nih, tapi ini tugasnya tugas kelompok, yaitu tugas diskusi anak-anak. Sekarang kalian bentuk kelompok maksimal 6 orang, jadi berhitungnya 1 sampai 6. Nah, yang satu berkumpul dengan kelompok yang satu, kelompok yang nomor 2 berkumpul dengan kelompok yang 2, dan seterusnya. Ayo mulai yuk. Oke, yang kelompok 1 di sini ya, yang kelompok 2 di sini, yang kelompok 3 di sini ya, yang kelompok 4 di belakangnya yang 1, dan kelompok 5 di belakang yang 2 ya. Nah, sekarang sudah buat kelompok, Ibu kasih tahu ya soalnya itu apa. Jadi kalian itu mencari pengertian menurut para ahli. Kan sebelumnya Ibu udah kasih materi pengertian menurut UU dan berbagai sumber lain kecuali menurut para ahli. Nah, sekarang tugasnya kalian mencari pengertian kesehatan kerja menurut para ahli. Nah, yang kedua itu jenis-jenis kesehatan kerja. Contohnya itu di bidang boga itu apa sih? Jadi kan tadi kan Ibu udah jelasin nih jenis-jenis kesehatan kerja. Nah, kalian kaitkan dengan bidang boga. Nah, diskusiin, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Oke, 10 menit ya. Jadi nanti perwakilan dari kelompoknya 1 orang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Oke, mulai. Nah, yuk, kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok Jeremy, ayo maju. Ya, benar. Ayo tepuk tangan untuk kelompoknya Jeremy. Kelompok kedua yang mau maju siapa? Ya, kelompoknya Siti, ayo silakan maju. Ya, bagus.
ini sudah melengkapi dari kelompok Jeremy. Jadi kalian di sini udah saling melengkapi. Kelompok 3, ayo siapa yang mau maju? Ya, jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo siapa daripada ibu tunjuk? Ya, kelompoknya Doni, ayo maju. Ya, bagus sekali presentasinya. Ayo silakan duduk. Kelompok selanjutnya mau maju siapa? Ayo kelompoknya Naomi. Ya, silakan maju. Wah, bagus banget nih diskusinya. Ayo beri tepuk tangan buat kelompoknya Naomi. Bagus, sudah lengkap. Ayo kelompok yang terakhir, ayo maju, nggak usah tunjuk-tunjuk lagi. Udah, ayo gilirannya maju. Ya, bagus banget. Nah, ibu bangga dengan kalian karena diskusi kalian itu bagus. Setiap kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 melengkapi dari yang ibu inginkan. Jadi, tepuk tangan nih untuk kita semua. Dah, mari kita ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi fungsi kesehatan kerja ya. Ini menurut Joint ILO Ohio Komite tahun 1995, fungsi kesehatan kerja antara lain yang pertama mempromosikan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja, dan yang kedua mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, dan yang ketiga melindungi pekerja dari resiko terhadap faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, dan yang keempat menempatkan dan memelihara pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologinya. Dan yang terakhir, menyesuaikan manusia pada pekerjaannya. Di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham semua ya? Baik, ibu lanjut. Nah, sekarang adalah penyakit akibat kerja. Nah, apa sih itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Ini menurut Permenaker nomor 1 tahun 1981. Jadi berdasarkan pengertian itu, dijelaskan bahwa penyakit akibat kerja sangat terkait erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja untuk jangka waktu tertentu. Begitu anak-anak. Di sini udah paham semua? Sudah ya? Ibu lanjut. Nah, di sini ada macam-macam penyakit akibat kerja nih. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Ini ada contoh. Jadi ini contoh penyakit akibat kerja yang kemungkinan terjadi di area dapur dan pelayanan makanan ya anak-anak. Nah, yang pertama ini ada hernia. Nah, hernia itu penyakitnya itu timbul di sebelah sini nih anak-anak nih. Nah, di bawah sini nih, di bawah perut. Nah, hernia ini disebabkan karena sering membawa beban berat. Nah, ini tuh sering banget dialami oleh wanita yang sering membawa beban berat, gitu anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu adalah gangguan otot dan sendi. Nah, ini tuh ada di sebelah sini, kadang ada di sebelah kaki, sendi kaki, terus ada di sini. Nah, ini itu diakibatkan karena mengangkat barang yang salah dan kelelahan. Jadi kalau para pekerja itu kan kadang suka mengforsir pekerjaannya, terus nggak mikir tentang tubuhnya, jadi akan terjadi seperti ini, sendi-sendinya jadi sakit, terus otot-ototnya juga jadi tegang karena sebelumnya juga tidak melakukan pemanasan, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ya, bisa juga sendi itu gangguan otot itu karena keselio juga bisa. Ya, bisa Doni. Jadi kalau misalnya keselio itu juga termasuk gangguan otot dan saraf. Jadi dia termasuk gangguan otot dan saraf ya kalau keselio. Nah, yang sebelah sini ada penyakit akibat kerja, yaitu nama penyakitnya itu varises. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya ada nih kayak orang tua gitu, dia keluar nih urat-urat birunya. Nah, itu termasuk penyakit varises. Nah, itu disebabkan oleh apa sih? Karena
orang tersebut itu berdiri terlalu lama, jadi diforsir terus tuh bekerja, diri nggak istirahat, nggak duduk, jadi saraf-sarafnya tuh pada keluar tuh yang warna biru. Selanjutnya itu kejang panas. Ini disebabkan karena terlalu lama terpapar panas atau suhu panas. Jadi kan kalau di dapur itu suka areanya kan panas, jadi kalau misalnya kita nggak terlalu diforsir banyak kerjaannya, lebih baik kita itu istirahat sebentar, jadi tubuh kita itu nggak terpapar panas yang secara berlebihan atau secara sering, jadi tidak akan menimbulkan kejang panas. Yang selanjutnya itu stres. Nah, stres ini mungkin sering dialami oleh para pekerja. Stres ini disebabkan oleh pekerjaan yang monoton, isolasi pekerjaan, tekanan pekerjaan, seperti itu. Anak-anak di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham ya? Sekarang Ibu lanjut. Nah, di sini ada cara pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, upaya-upaya apa aja sih yang dapat dilakukan? Yang pertama itu adalah pengaturan tempat kerja. Desain tempat kerja disesuaikan dengan anatomi tubuh manusia. Jadi tempat kerjanya itu disesuaikan sama tubuh manusia. Kalau misalnya nggak disesuaikan, itu berhubungan sama tadi lingkungan ergonomi. Jadi hasil yang dihasilkan oleh para pekerja itu nggak maksimal, seperti itu. Dan yang kedua itu pemilihan alat dan peraturan atau tools dan equipment. Dan yang ketiga itu pengaturan cara kerja. Jadi cara kerjanya itu tuh harus teratur, sesuai, nggak langsung ada step by stepnya, jadi nggak melencong gitu dari peraturan. Terus yang selanjutnya itu pencatatan dan pelaporan. Yang kelima itu penanganan kasus atau treatment. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan nih di tempat kerja, itu kasusnya seperti apa, nah kita itu harus minimalisir agar kasus tersebut itu tidak terjadi lagi. Baik, yang selanjutnya itu adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja dapat ditinjau dari beberapa faktor penyebab. Antara lain yang pertama itu adalah alat. Jadi, untuk mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja, kita juga harus memperhatikan alat-alat yang kita gunakan pada saat bekerja. Contohnya itu alat pelindung diri. Untuk anak boga, pasti pelindung dirinya itu seperti apa? Siapa yang tahu? Ya benar, jas lab. Terus apa lagi? Safety shoes, Bu. Ya benar, safety shoes, bagus. Nah, itu juga termasuk kita itu mencegah diri kita agar diri kita itu terlindung dari alat-alat yang membahayakan. Terus yang selanjutnya itu adalah manusia. Faktor manusia yang menjadi penyebab terjadinya penyakit akibat kerja adalah cara melakukan pekerjaan atau cara kerja. Nah, jadi kalau misalnya cara kerjanya suatu pekerja itu tidak benar, itu akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Jadi faktor manusia ini juga mempengaruhi terjadi atau tidaknya penyakit akibat kerja. Misalnya pada saat mengangkat barang, itu kita melakukan benar atau tidak mengangkatnya, terus memindahkan barang atau melakukan pekerjaan yang menyebabkan risiko, itu kita sudah benar atau tidak. Kalau misalnya kita tidak benar, itu akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Jadi faktor manusia pun juga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja antara lain lingkungan fisik, kimia, dan lingkungan sosial. Jadi kalau misalnya lingkungan fisik itu perlu disesuaikan dengan standar kesehatan, terus perlu juga diciptakan hubungan sosial yang erat antar para pekerja, terus untuk mewujudkan kesehatan kerja. Jadi lingkungan fisik, kimia, dan lingkungan sosial itu saling keterkaitan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Nah, ini faktor-faktor lingkungan yang dapat diperhatikan ya anak-anak.
untuk mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja itu contohnya pengaturan beban kerja, letak objek kerja itu ukur-ukurannya ada, terus letak objek kerja 10 sampai 20 cm lebih rendah dari siku. Bahan kimia yang digunakan saat bekerja dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Itu misalnya pestisida, insektisida atau bahan saniter. Jadi kalau misalnya kita nih anak boga di kitchen ada bahan saniter atau insektisida atau pestisida, itu kita juga harus tahu penanganan seperti apa agar diri kita itu terlindungi dari hal-hal yang berisiko. Nah, dari materi sebelumnya sudah paham semua kan anak-anak? Nah, baik, di sini ada cara untuk mencegah penyakit akibat kerja berkaitan dengan perubahan postur tubuh. Jadi ini cara-cara untuk kita tuh postur tubuh kita tuh tidak mempengaruhi penyakit akibat kerja. Yang pertama itu hindari kegiatan melakukan kepala dan leher ke depan. Jadi seperti ini. Kita tuh nggak boleh nih dalam kerja tuh nunduk terus, harus ada kita tuh begini sejenak. Jadi nggak boleh nunduk ini. Kalau misalnya nunduk nanti sebelah sininya kita tuh bisa ada saraf tadi yang ibu sudah sebutkan, gangguan saraf atau otot. Terus hindari melakukan badan ke depan, kayak misalnya kalian nih jalan nih gini bungkuk, itu nggak boleh. Itu akan mempengaruhi postur tubuh kalian sehingga menyebabkan pekerjaan kalian itu terganggu. Terus yang ketiga itu hindari gerakan memutar dan asimetrik. Jika harus berputar usahakan hanya sampai 2/3 aturan. Jadi nih kan ada mitos nih nggak boleh begini-gini nih, itu tuh bakal ngeganggu saraf yang ada di sebelah sini nih. Jadi kalian kalau misalnya mau kayak gini tuh jangan terlalu sering, itu bisa mengganggu gangguan saraf dan mempengaruhi sistem kinerja tubuh kalian. Terus yang keempat itu usahakan untuk menggunakan kursi dengan standar atau backrest dan duduk pada posisi bersandar pada sandaran posisi tegak. Yang terakhir itu pekerja membutuhkan tenaga besar, posisi tubuh gerak dan lakukan siku pada posisi 90 sampai 120 derajat sehingga tubuh berada optimal untuk mengeluarkan tenaga. Jadi tuh posisi tubuhnya tuh harus tegak nih, nggak boleh begini, nggak boleh gini, harus tegak kalau dalam bekerja. Tuh, sampai sini ada yang masih belum paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ya, sudah paham semua. Nah, baik anak-anak, materinya udah selesai semua. Sekarang ibu mau tanya nih, kan kalian udah lihat dari materi hari ini dari awal sampai akhir. Ibu pengen tanya nih, siapa yang tahu kesimpulan apa sih kesimpulan materi hari ini tuh apa? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih 1 poin deh. Ya, ayo sedikit berdiri. Sampaikan ke teman-teman kesimpulan hari ini itu apa. Ya, bagus. Jadi kesehatan kerja itu adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial pekerja yang tidak dapat mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja pun berkaitan dengan kesehatan kerja. Kalau kita mematuhi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kesehatan kerja atau tubuh kita itu sehat dalam bekerja, itu juga tidak akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Dan jenis-jenisnya pun ada berapa? Fani, ada berapa? Ngobrol terus. Ada berapa jenis-jenis kesehatan kerja? Kan nggak tahu. Coba Rido, apa jenis-jenis kesehatan kerja? Ada 3, itu apa? Ya betul, beban kerja. Ya betul, kapasitas kerja. Ya betul. Jadi itu ada jenis-jenis kesehatan kerja yang sudah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini dan bisa diimplementasikan untuk kalian akan PKL di semester depan. Semoga materi ini tersampaikan dengan baik ya untuk kalian. Nah, tidak lupa ibu akan memberikan tugas individu. Nah, tugasnya itu apa sih? Tugasnya kalian membuat mind mapping yang sekreatif mungkin mengenai apa fungsi kesehatan kerja
dan berikan contoh penyakit akibat kerja di bidang boga. Jadi kalian beri contohnya, boleh kalian kasih gambar. Mind mappingnya di HPS saja ya, satu HPS, terus kalian boleh sekreatif mungkin untuk menghiasnya. Nah, kumpulkan masing-masing mind mapping kalian minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Mengerti anak-anak? Bagus. Oke anak-anak, sekian materi hari ini. Mohon maaf bila ada materi yang kurang kalian pahami atau kurang tersampaikan. Semoga minggu depan kita lebih fokus dan bisa dipertemukan secara lengkap seperti ini ya. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.